Hai guys, jumpa lagi bareng sama gue DJ Afif, hanya di channel DJ Afif ID. Oke sob, di video kali ini aku masih bakal ngomongin soal public speaking. Namun kali ini bukan kepada tekniknya, akan tetapi lebih kepada attitude atau sikap seorang public speaker. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut bagaimana menjadi a good public speaker, kita harus mengerti dulu apa-apa aja sih etikanya, ya enggak? Jadi kalau nanti udah jago, kita tidak menggunakan kemampuan public speaking kita untuk hal-hal yang negatif. Guys, tahu nggak sih kalau public speaking itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Apapun profesi kamu sekarang atau suatu saat nanti, pasti kamu akan menemukan momen-momen di mana kamu harus ngomong di depan dan harus mempengaruhi audiens. Nah, yang kamu pengaruhi saat kamu mau ngomong di depan publik tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi seluruh audiens yang hadir. So, dengan kekuatan yang sangat besar itu, kita mengemban tanggung jawab yang besar juga, ya enggak? Makanya, ada etika yang harus kita jaga supaya pembicaraan kita tetap dalam koridor yang baik. Nah, langsung saja, inilah etika public speaking. Guys, jadi dalam berbicara di depan umum, etika yang harus dijaga ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama tentunya tujuan yang baik. Jadi hal pertama sebelum kita ngomong, tentu kita harus tentukan dulu tujuannya, ya enggak? Dan pada step ini kalian harus pikirkan niat yang baik, bukan yang jahat. Misalnya kalian ingin sharing pengalaman, memberikan pendidikan atau edukasi, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan developing your audience. Jangan sampai ada niat jahat untuk mengajak audiens kepada hal kejahatan juga, atau hal-hal yang sejenisnya, apalagi sampai provokatif. Jadi tujuannya harus baik tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan yang matang. Jadi ketika kamu ditunjuk untuk menjadi seorang public speaker, itu adalah tanggung jawab kamu guys. Dan tidak membuang-buang waktu para audiens, dan karena itu adalah kesempatan kamu. Kalau misalnya kamu mikir masa bodoh aja tanpa ada persiapan yang matang, karena cuma ngobrol 5 menit doang, tapi coba bayangin guys, kalau audiens kamu 20 bahkan 100 orang, kamu udah ngebuang-buang waktu 5 menit kali 100 orang. Bukan cuma 5 menitnya kamu ya. Kamu udah ngebuang-buang banyak banget waktu para audiens. Jadi kamu harus benar-benar persiapkan semuanya dengan matang, baik fisik maupun mental, termasuk materi yang akan kamu sampaikan sudah harus benar-benar terverifikasi. Kalau itu berupa data pastinya. Gak lupa juga latihan yang intens agar performa kamu menawan dan perfect. Yang ketiga, jujur. Ini penting banget guys, karena setiap kamu ngomong di depan orang, pastikan kamu ngomong sesuatu yang jujur. Jangan dibuat-buat, apalagi sampai hoax. Itu benar-benar melanggar etika public speaking. Jadi please, kamu ngomong sesuatu yang benar. Karena proses komunikasi itu bisa terjadi apabila audiens percaya pada diri kita dan kata-kata kita. Ketika diri kita nggak bisa dipercaya, maka tidak akan tercipta proses komunikasi tersebut. Yang keempat, perhatikan penggunaan bahasa. Gunakan bahasa yang baik tentunya dan hindari penggunaan kata-kata kasar atau ofensif. Ibaratnya gini guys, ketika ada benda keras atau benda tumpul yang menghantam tubuh kita, maka kita akan terasa sakit. Dan itu akan memberikan bekas luka minimal memar. Ya enggak? Nah, kata-kata pun demikian. Bisa melukai hati seseorang dan bisa menimbulkan luka yang tak kunjung sembuh. Jadi hati-hati dalam penggunaan bahasa. Yang kelima, hindari etnosentrisme.
atau merasa lebih baik dari suku lain atau kelompok lain atau budaya lain. Nah, kalau kita berbicara dengan audiens yang beragam, suku, agama, budaya, dan lainnya, hindari hal-hal yang berbau dengan meyakini suatu kelompok lebih baik dari kelompok lainnya, suatu suku lebih baik dari suku yang lainnya, dan lain sebagainya. Jadi pastikan ketika kalian ngomong di depan itu, kalian tidak menimbulkan sesuatu yang kontroversial dengan menghindari etnosentrisme. Yang keenam, hindari plagiarisme atau kegiatan plagiat. Jadi ketika kita ngomong di depan dan kita menggunakan ide atau quote-quote orang lain, kalian harus sebutkan dari siapa idenya, atau quote-nya, atau kata-katanya. Jadi jangan main ambil aja tanpa kalian sebutin orangnya. Misal dari Maulana Habib Lutfi. Kalau kita kehilangan emas, kita bisa cari di toko emas. Tetapi ketika kita kehilangan bangsa, negara, atau kita kehilangan tanah air, kemana hendak kita cari? Maulana Habib Lutfi. Nah, disebutkan dari siapa sumbernya, ya. Jadi kita tidak terkesan plagiat. Oke guys, sampai di situ dulu ya pembahasan kita tentang etika public speaking. Misal ada yang ingin ditanyakan atau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa nantikan video-video lainnya tentang public speaking hanya di channel DJ Afif ID. Thanks for watching, semoga bermanfaat dan semoga kalian menjadi seorang public speaker yang handal dengan tetap memperhatikan etikanya. Share video ini agar tambah bermanfaat untuk yang lainnya dan jangan lupa like, subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Too many obstacles, you gotta stop it though, you gotta take it slow, you can't be a pro, no waste your time no more.